Aku Umu. Dulu, sebelum ada pesawat, mobil, atau motor, ada keluarga yang sudah keliling dunia, naik unta. Mereka berdagang jauh sekali dari Makkah sampai Syam. Nama keluarga itu Umayyah. Dari satu nama ini, lahir kekuasaan besar dalam sejarah Islam. Umayyah itu bukan nama negara, bukan juga nama kota. Umayyah adalah nama seorang kakek. Umayyah dan Hashim itu saudara, artinya keturunan mereka sepupu besar. Jadi, Nabi Muhammad dan Bani Umayyah berasal dari keluarga yang sama. Perbedaannya bukan darah, tapi jalan hidup. Sejak dulu, keluarga Umayyah terkenal pintar berdagang dan berpolitik. Salah satu tokohnya bernama Abu Sufyan. Ia pemimpin kafilah dagang, sering pergi jauh sampai Syam. Pokoknya, kalau urusan bisnis dan pengaruh, Umayyah jagonya. Ketika Islam datang, banyak aturan lama berubah. Sebagian keluarga Quraisy merasa takut kehilangan pengaruh. Karena itu, awalnya Umayyah berada di pihak yang menentang Nabi Muhammad SAW. Tapi, sejarah tidak berhenti di situ. Saat Makkah ditaklukkan, Nabi tak dendam pada yang sebelumnya menentang. Abu Sufyan masuk Islam dan keluarganya tidak disingkirkan. Bahkan, anak Abu Sufyan, namanya Muawiyah, dipercaya menjadi penulis wahyu. Artinya, Umayyah ikut membangun, bukan dihancurkan. Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi. Di masa Umar, Muawiyah menjadi gubernur jagoan di Suriah, Damaskus. Di sana, ia membangun pemerintahan yang rapi, pasukan yang kuat, dan rakyat yang setia. Setelah masa Ali dan Hasan, Muawiyah pun menjadi khalifah. Disinilah muncul dinasti Umayyah, dinasti pertama dalam sejarah Islam. Sejak saat itu, kepemimpinan mulai diwariskan dalam keluarga. Tapi satu keputusan besar membawa akibat yang sangat menyakitkan. Apa yang terjadi di Karbala mengubah sejarah Islam selamanya. Di Karbala tidak terjadi perang besar. Yang terjadi adalah pertemuan antara kekuasaan dan prinsip. Husain menolak Yazid. Ia tidak setuju kepemimpinan diwariskan begitu saja. Ini bukan soal ingin berkuasa, tapi soal apa yang dianggap benar. Husain datang bersama keluarga, termasuk anak-anak. Jumlah mereka sedikit, tapi keyakinannya besar. Ketika Husain gugur, umat Islam merasa kehilangan suara nurani. Sejak Karbala, Umayyah kuat secara politik, tapi kepercayaan sebagian umat mulai retak. Bayangin, kamu hidup di masa dinasti Umayyah, zamannya aman, perdagangan ramai, tapi kamu dengar kasus Karbala. Kamu tetap taat pada negara, atau kamu menyimpan pertanyaan di hati? Banyak orang dulu hidup di posisi ini. Sampai hari ini, orang masih berbeda pendapat tentang Umayyah. Karena sejarah tidak hanya berisi kejadian, tapi juga perasaan manusia. Dan perasaan tidak selalu sama. Dan sejarah ada supaya kita belajar lebih bijak.